Bismillah, tes suara saya bisa didengar? Bisa Ustadz, alhamdulillah. Langsung mulai ya. Nggih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. Amma ba'du, teman-teman sekalian, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian tentang sholat, khususnya pada pembahasan sunnah-sunnah, dan nanti insya Allah kita juga akan membahas tentang pembatal-pembatal sholat. Kita sudah mengawali dengan satu pengantar pada malam tadi atau tadi malam terkait dengan hakikat daripada sunnah-sunnah di dalam sholat itu seperti apa, tentang maknanya, kemudian tentang jumlahnya, tentang ragam-ragamnya, termasuk konsekuensi-konsekuensi tertentu pada sunnah-sunnah jenis tertentu yang bisa saja kemudian misalnya ditinggalkan, maka konsekuensinya apa saja. Tentang pentingnya sunnah juga sudah kita lewati bersama. Itulah yang perlu sekali untuk kita ketahui sebelum masuk kepada sunnah-sunnah secara detail dan rinci itu sendiri. Agar kita mengerti bahwa ternyata pembahasan terkait sunnah betapa pentingnya. Meskipun sunnah tidak sama seperti rukun, tidak sama seperti wajib, tetapi dia tidak kalah pentingnya karena dengan sunnah-sunnah kita bisa menjaga yang rukun, bisa melengkapi yang rukun, bisa menyempurnakan sholat. Ya, bisa menyempurnakan sholat. Karena sholat yang ada pahalanya tentu bukan hanya yang melengkapi syarat dan rukunnya, tetapi yang pahalanya melimpah banyak dan seterusnya, tentu ketika juga dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Nah, pada pembahasan yang tadi malam itu kita sudah membagi bahwa yang namanya sunnah di dalam madhab syafi'i khususnya, di dalam madhab lain juga ada pembagian-pembagian, ya. Eh, tetapi kalau dalam madhab syafi'i istilahnya khas, yaitu ab'ad dan juga hayat. Kalau dalam madhab yang lain ada istilah mandub, ada istilah adab, ya. Bahkan khusus madhab Hanafi dan juga Hambali, mereka tidak sekedar membagi dua, ada yang harus, ada yang tidak harus, ada yang wajib atau rukun, ada yang sunnah saja, begitu tidak. Mereka memiliki pembagian sampai tiga, yaitu yang harus dibagi menjadi dua. Ya. Yang harus dibagi menjadi dua. Harus yang masuk ke dalam rukun dan harus yang masuk ke dalam wajib. Ya. Mereka membedakan antara wajib dengan rukun. Dengan konsekuensi ketika ditinggalkan juga berbeda. Nah, sedangkan di dalam madhab syafi'i, wajib adalah rukun, rukun adalah wajib. Di dalam sholat keduanya sama, tidak dibedakan. Kalaupun nanti ada perbedaan di dalam madhab syafi'i antara wajib dan rukun, yang paling sering dijadikan contoh kalau di dalam madhab syafi'i adalah ketika kita membahas manasik haji. Ya. Baru itu ada perbedaan antara wajib haji dengan rukun-rukun haji. Tapi kalau di dalam sholat sama. Begitu juga di dalam ritual-ritual ibadah yang lainnya. Nah, ketika kita sudah mengetahui, menghafal sejumlah syarat dan sejumlah rukun yang terbatas secara kuantitas itu,
selanjutnya kita perlu tahu sunnah-sunnah. Ya, dan ternyata seperti yang tadi malam sudah kita lewati, jumlahnya sangat amat banyak. Berbeda dengan syarat dan rukun yang sangat mungkin kita hafalkan, sangat mungkin kita tulis dalam lembaran yang sempit, kecil karena jumlahnya terbatas, bisa kita baca berulang-ulang, tapi sunnah jumlahnya banyak. Walaupun bukan berarti tidak mungkin untuk kita pelajari, kita baca juga. Hanya saja kalau untuk dihafalkan, barangkali cara paling praktisnya adalah dengan justru bukan menghafalkan sunnah, tapi menghafalkan mana yang syarat dan mana yang rukun. Ketika itu sudah selesai, maka kita tinggal menyimpulkan bahwa di luar syarat dan rukun itu berarti adalah sunnah. Selesai. Itu dalam madhab syafi'i. Nah, sunnahnya itu terbagi menjadi dua. Ada sunnah yang mirip sekali dengan rukun, sampai-sampai istilah rukun kemudian dipakai untuk sunnah ini, yaitu istilah ab'ad. Ya, istilah ab'ad. Ya, kemudian sunnah yang berada di level berikutnya, level bawahnya, jenis yang kedua disebut sebagai hayat. Disebut sebagai hayat. Nah, awal sekali sebelum kita membahas hayat, kita bahas terlebih dahulu ab'ad. Karena kalau hayat banyak sekali eh, merumuskan bagaimana poin-poinnya juga tidak mudah seperti itu. Maka yang paling gampang sekali untuk kita hafalkan, kalaupun mau menghafalkan sunnah, ya ab'ad. Ya. Karena dia ada konsekuensi mirip-mirip seperti rukun. Kalau ditinggalkan harus ada tadaruk. Ya, tadaruk itu mengejar yang ditinggal. Cuma kalau rukun dikejar dengan cara diganti dengan apa namanya konsekuensi yang sama, yaitu kalau rokaat ya berarti diganti dengan rokaat, rokaat hilang ya diganti dengan rokaat seperti itu. Tapi kalau yang namanya sunnah ab'ad digantinya tidak dengan mengganti yang sama persis, cukup diganti dengan yang namanya sujud sahwi. Ya. Cukup diganti dengan yang namanya sujud sahwi. Nah, perbedaannya di sini antara sunnah dengan sunnah ab'ad dengan rukun. Tapi sama-sama harus diganti. Karena ada kesamaan harus diganti, itulah kita perlu mengetahui, menghafalnya juga. Sebagaimana rukun kita hafalkan, gitu ya. Kemudian syarat juga sudah kita hafalkan. Ternyata sunnah untuk yang sunnah ab'ad, kalau bisa juga kita hafalkan. Ya. Kalau bisa juga kita hafalkan. Kenapa? Karena dia berkonsekuensi untuk melaksanakan sujud sahwi ketika sunnah ab'ad ini tidak kita kerjakan. Ya, tidak kita kerjakan. Jadi tadi kita katakan selain syarat dan rukun berarti sunnah. Ternyata belum selesai sampai di situ. Baik, sunnahnya dibagi dua, sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Ketika sudah bicara sunnah, ada ab'ad, ada hayat, maka persis seperti ketika kita bicara rukun dan syarat, kita hafalkan. Sunnah ab'ad dan sunnah hayat juga untuk ab'adnya kita hafalkan, sedangkan hayatnya tidak perlu kita hafalkan. Selain ab'ad berarti hayat. Gitu. Gampangnya seperti itu. Selain ab'ad berarti hayat. Nah, kenapa kemudian hampir di istilahnya perlu kita hafalkan, padahal tadi sudah kita katakan pokoknya selain syarat dan rukun adalah sunnah, selesai. Karena itu tadi ada konsekuensi. Khawatirnya kita meninggalkan sunnah, gitu ya, tapi ternyata sunnah yang kita tinggalkan itu sunnah ab'ad. Meskipun penggantinya juga sunnah, yaitu sujud sahwi, tapi bukan berarti kemudian kita ya sudah, toh sunnah juga gitu penggantinya, tidak dikerjakan juga tidak berdosa. Kita perlu hati-hati sebab di dalam madhab yang lain ada yang berpendapat bahwa meninggalkan sujud sahwi secara sengaja, bukan secara lupa juga sujud sahwi gitu, tapi sengaja meninggalkan sujud sahwi itu dihukumi berdosa gitu. Meskipun tetap sah, tapi dia berdosa karena meninggalkan satu hal yang diwajibkan. Jadi
Walaupun di dalam madhab yang lain sujud sahwi ini juga konsekuensi yang dilakukan karena meninggalkan atau lupa atau kelebihan dan seterusnya, yang agak berbeda dengan konsekuensi yang ada di dalam madhab Syafi'i, yaitu meninggalkan sunnah ab'ad seperti itu. Kalau dalam madhab Syafi'i hukumnya sujud sahwi itu juga sunnah. Tetapi tetap kita perlu untuk apa namanya memikirkan, ya, memperhatikan jangan sampai sunnah ab'ad ini walaupun sunnah gitu ya, tetap sah ketika kita tidak melaksanakannya. Kita juga tetap harus memperhatikan karena dia seperti kedudukannya, ya. Yang pertama dia hampir seperti rukun, hampir seperti rukun. Ya. Bisa dilihat pada keterangan terkait hampir seperti rukun yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Kasifatus Saja. Beliau mengatakan bahwa wa'lam, ya, ketahuilah annal ab'ad ismun lil arkan. Sebenarnya ab'ad itu nama bagi rukun, ya. Jadi rukun sama ab'ad itu sinonim gitu lah gampangnya. Nama rukun itu ya ab'ad. Ab'ad ya rukun gitu. Sebenarnya seperti itu. Tetapi itlaquha 'ala sunan allati tujbaru bisujudi 'ala tariqit tashbihi bil arkan. Ya. Kenapa kemudian dia disebutkan untuk menyebut gitu ya, diungkapkan untuk menyebut nama sunnah padahal ab'ad itu rukun gitu ya. Karena ada penyamaan, istilahnya tashbih gitu. Menyamakan antara ab'ad ini dengan rukun. Penyamaan dari sisi apa? Penyamaan dari sisi al-jabru, ya, bijami al-jabri fil kulli. Ya. Sama-sama keduanya baik rukun maupun sunnah ab'ad ketika ditinggalkan ada konsekuensi mengganti. Walaupun bentuk cara menggantinya berbeda. Tapi karena ada kesamaan sama-sama mengganti, akhirnya ya mirip ini seperti ab'ad gitu. Ternyata bukan mirip lagi seperti ab'ad. Para ulama akhirnya malah terlanjur gitu ya, seolah-olah terlanjur disebut sebagai ab'ad gitu. Padahal awalnya dia mirip seperti ab'ad, yaitu sama-sama harus atau ada konsekuensi mengganti gitu. Tapi karena kemiripan ini terus-menerus diungkapkan mirip ab'ad seperti yang mungkin merepotkan seperti itu, akhirnya karena saking miripnya ya sudah disebut sebagai ab'ad sekalian gitu. Ya. Padahal ab'ad itu adalah arkan. Ya, peminjamannya langsung gitu. Istilah itu dipinjam oleh sunnah yang muakkadah ini di dalam sholat, padahal itu untuk rukun seperti itu. Ini asalnya seperti itu. Awalnya seperti itu. Thumma sora haqiqatan urfiyah. Tapi kemudian semakin ke sini terus berlanjut menjadi istilah, ya, yang diterima secara apa namanya kesepakatan oleh semua ulama, ya itu menjadi sunnah, ya, khususnya di dalam adab Syafi'i sunnah, istilahnya sunnah ab'ad gitu. Jadi hakikah urfiyah, urf eh, apa namanya tradisi gitu yang ada di dalam para ulama menyebut sesuatu yang sebenarnya sih bukan ab'ad gitu, tapi karena mirip dengan ab'ad ya sudah disebut dengan ab'ad, malah disebut sekalian sebagai istilahnya sebagai ab'ad, padahal hanya sekedar mirip dengan ab'ad seperti itu. Jadi hampir seperti rukun kedudukannya. Maka kita perlu menyikapi sunnah ab'ad ini juga hampir seperti menyikapi rukun. Kalau rukun kita hafalkan, rukun kita benar-benar pelajari, kita penuhi semua hal-hal yang harus ada di dalam rukun, di dalam sholat itu, maka seperti itu pula lah yang seharusnya kita lakukan terhadap sunnah ab'ad. Karena para ulama sampai menyebut sunnah ini sebagai ab'ad. Padahal dia bukan ab'ad, hanya mirip saja. Gitu. Hanya mirip saja. Ini yang
Pertama, ya, dari sisi kedudukan sunnah ab'ad di dalam sholat, dia memiliki kedudukan hampir sama seperti rukun. Ya, hampir sama seperti rukun. Maka kemudian sama seperti apa namanya, yang namanya rukun ketika ditinggalkan itu harus ada penggantinya, yaitu diganti dengan yang sama persis seperti yang ditinggalkan. Tapi karena memang levelnya berbeda dengan rukun, pengganti sunnah ab'ad ini tidak seperti itu. Penggantinya hanya dengan sujud sahwi. Ya, hanya dengan sujud sahwi. Ini semua menyepakati di dalam kitab-kitab fikih Syafi'i menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, tapi ternyata sujud sahwi ini yang dirumuskan sebagai pengganti untuk sunnah-sunnah ab'ad yang mungkin ketinggalan atau tertinggal atau bahkan ditinggalkan secara apa namanya sengaja sekalipun, walaupun sengaja itu bukan lupa gitu ya, tapi tetap syariatnya penggantinya sujud sahwi itu. Kalau mau melaksanakan sujud sahwi, kalau tidak ya tidak berdosa juga karena sujud sahwi itu seperti yang ada pada poin ketiga, hukumnya adalah sunnah ya. Hukumnya adalah sunnah. Dia ditinggalkan, ada konsekuensi harus melakukan sujud sahwi. Tapi sujud sahwi itu sendiri hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Ya. Karena menggantikan sunnah abad. Ya. Menggantikan sunnah abad. Ya. Kalau secara sengaja tidak melaksanakan sujud sahwi, ya tidak mengapa. Itu sudah pernah dilakukan sendiri oleh Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai pendiri madhab Syafi'i, madhab yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah ab'ad gitu ya. Beberapa praktek-praktek ritual di dalam salat, salah satunya tasyahud awal itu gitu atau kunut di dalam salat subuh dan seterusnya. Nah, ternyata beliau meninggalkan secara sengaja. Bukan hanya meninggalkan kunut subuhnya, tapi juga meninggalkan penggantinya, yaitu sujud sahwinya. Artinya, sujud sahwi ditinggalkan secara sengaja juga tidak membuat sholat menjadi tidak sah. Gitu. Apalagi ketika proses atau aktivitas meninggalkan kunut subuh itu dan sekaligus meninggalkan sujud sahwinya, memang ada tujuan yang mulia ya. Tujuan yang ada kemaslahatannya, tujuan yang sangat amat baik sekali, yaitu dalam rangka mendekatkan hati ya, sesama umat Islam meskipun terjadi perbedaan-perbedaan pemikiran, khususnya pemikiran hukum Islam atau pemikiran fikih. Ya. Beliau bermadhab Syafi'i berbeda dengan imam yang ada di Baghdad di Irak yang sudah meninggal yaitu Imam Abu Hanifah. Nah, salah satu perbedaannya adalah di dalam kunut di dalam salat subuh itu. Nah, dalam rangka menjaga hati umat Islam itulah beliau secara sengaja meninggalkan kunut di dalam salat subuh. Karena dia sunnah. Kalau ditinggalkan tidak membuat salat menjadi tidak sah. Ternyata setelah sebagian pengikutnya barangkali sujud sahwi, ternyata juga tidak sujud sahwi. Ya. Nah, ternyata tidak sujud sahwi. Akhirnya ya sudah, mereka hanya bisa bertanya setelah salam, kenapa? Dan kemudian memberikan jawaban, saya menghormati pemilik kuburan yang di situ. Ya, dekat dengan masjid yang Imam Syafi'i sedang melaksanakan sholat apa namanya subuh dan diangkat oleh para jamaah yang lintas madhab itu untuk menjadi imam dalam sholat subuh tersebut. Ya. Ini sujud sahwinya juga hukumnya adalah sunnah. Itu poin yang ketiga. Maka Imam Nawawi secara tegas di dalam kitab beliau yaitu Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab mengatakan bahwa wa sujudus sahwi sunnatun indana. Itu. Sujud sahwi itu hukumnya adalah sunnah indana di dalam madhab kami. Ya, di dalam madhab kami. Ya, ini yang bisa kita baca gitu. Laisa biwajibin bukan merupakan kewajiban ya, ini kata Imam Nawawi disepakati oleh para ulama Syafi'iyah di dalamnya dalam Syarah Al-Muhadzab. Kurang lebih seperti itulah kedudukan daripada sunnah ab'ad. Ya.
yang akan kita pelajari satu persatu pada kesempatan pagi hari ini insya Allah. Nah, setelah kita bicara kedudukan, selanjutnya semalam di poin yang kelima kita sudah bicara rincian umum ya. Abad itu ada apa saja? Ya, kurang lebih secara garis besar ada 3. Kunut subuh, tasyahud awal, salawat kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud akhir. Nah, kita akan bicara rinciannya ini. Yang mana kalau dirincikan bisa menjadi 7, bahkan bisa menjadi 20. Ini yang tadi malam ini. Nah, insya Allah pagi ini kita akan bicara rincian tentang sunnah abad tersebut. Ya, next. Ya, next. Nah, rincian yang pertama, ya, kita bicara kunut di dalam salat subuh terlebih dahulu. Ya. Ini sunnah abad. Ya. Dan yang mengatakan sunnah ini bukan hanya madhab syafi'iyah saja. Tapi juga ada madhab yang lain yang menemani, yaitu madhab gurunya Imam Syafi'i, madhab Malik bin Anas atau madhab Malikiyah. Imam Darul Hijrah, Imam Ahlul Madinah. Ya. Dan mereka, Syafi'iyah dan Malikiyah, meskipun ada kesamaan di dalam berpendapat bahwa kunut di dalam sholat subuh itu adalah sunnah, tetapi dalam prakteknya memang ada perbedaan. Tetapi sama, menghasilkan kesimpulan tentang sunnahnya kunut di dalam sholat subuh. Jadi ini bukan khas Syafi'iyah, itu bukan khas Syafi'iyah. Dia milik Syafi'iyah dan juga Malikiyah. Nah, dalil yang paling utama kenapa para ulama Syafi'iyah mengatakan kunut di dalam salat subuh itu sunnah adalah hadis Anas bin Malik. Ini selain menjadi dalil utama juga menjadi dalil yang menjadi problem gitu ya. Di dalam ikhtilaf para ulama lintas madhab terkait hukum kunut itu sendiri. Problemnya di mana? Problemnya pada validitas hadis ini. Kalau saja ya semua ulama sepakat bahwa hadis Anas bin Malik ini itu valid dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sahih seperti itu, selesai masalah. Maka kunut subuh adalah sunnah, selesai. Tapi para ulama ternyata tidak sepakat. Sejak awal sekali, ketika Imam Syafi'i rahimahumullahu taala itu beristihad bahwa sunnahnya kunut di dalam salat subuh sampai disebut sebagai sunnah abad itu, ternyata di masa beliau memang terjadi perbedaan di dalam menyimpulkan status hadis ini. Ya. Imam Syafi'i mengatakan sahih, termasuk Yahya bin Ma'in dan beberapa ulama hadis di masa beliau itu mengatakan ini hadis sahih. Gitu. Tetapi sebagian ulama yang lainnya, misalnya Al-Imam Ahmad, ya, kemudian para ulama yang lainnya di masa itu mengatakan bahwa hadis ini Anas bin Malik dhaif, ya, dhaif. Karena ada seorang perawi ya, yaitu Abu Ja'far Ar-Razi ya, yang dianggap dhaif. Kedhaifannya kalau kata Ibnu Hajar Al-Asqalani karena sayyi'ul hifdi, hafalannya ya, hafalannya yang tidak kuat sebagaimana para ulama hadis pada umumnya. Ya, ini Abu Ja'far Ar-Razi. Tapi penilaian tentang kredibilitas Abu Ja'far Ar-Razi dari sisi hafalan itu memang berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama yang lainnya. Itu sejak awal sekali. Dalam pandangan para ulama hadis yang jumlahnya juga tidak sedikit, mengatakan Abu Ja'far Ar-Razi tetap dikatakan sah hadisnya, bisa diterima. Tapi yang lain mengatakan tidak. Bahkan termasuk Ibnu Hajar sendiri meskipun menyebut sebagai Sayyidul Hifdi, tetapi masih menerima hadis Abu Ja'far Ar-Razi. Di dalam kitab beliau Nataijul Afkar, sebagian ulama mengutip dari Nataijul Afkar, beliau mengatakan hadis-hadisnya rata-rata hasan gitu. Tapi karena ada apa namanya penguat yang lainnya, khusus hadis apa namanya kunut ini,
bisa naik derajatnya gitu ya, dari hasan menjadi sahih li ghairihi. Ya. Dan juga beberapa ulama yang lainnya, apalagi Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', beliau membahas hadis ini cukup panjang, termasuk hadis-hadis yang lain yang terkait dengan kunut di dalam salat subuh. Para ulama hufadul hadis, Imam Nawawi, Al-Hafidh Al-Baihaqi, Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Hafidh Ad-Daruqutni, ya, eh, dan para ulama hufat yang lain mengatakan sahih. Ya, itu generasi-generasi berikutnya dan terus-menerus sampai hari ini ya, masih dipakai oleh para ulama Syafi'iyah, eh, apa namanya, kesimpulan tentang status kesahihan hadis ini bahwa yang namanya kunut di dalam salat subuh itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggal dunia. Ya, hadisnya sahih. Gitu. Maka wajar, barangkali teman-teman kan banyak yang bertanya gitu, kenapa pada melakukan kunut subuh? Bukankah Rasul tidak melakukan? Rasul tidak melakukan itu kan menurut penafsiran madhab Hanafi, madhab Hambali. Dalam pemahaman madhab Syafi'i dan madhab Maliki, Rasul tidak pernah meninggalkan kunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Ini riwayat Anas bin Malik, sahabat yang sejak kecil bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hatta farqad dunya, sampai beliau meninggal dunia itu tidak pernah meninggalkan kunut di dalam salat subuh. Nah, nanti terjadi perdebatan dengan hadis-hadis yang lain yang tampak kontradiktif. Ya. Secara semu terjadi kontradiktif, misalnya hadis yang mengatakan bahwa Rasul meninggalkan kunut. Para ulama Syafi'iyah menafsirkan yang ditinggalkan itu memang kunut di dalam sholat-sholat seperti maghrib, isya, duhur, asar seperti itu, ya. Tapi subuh tidak ditinggalkan, ya. Wa amma fis subhi, gitu. Khusus dalam hadis Anas ini jelas sekali. Fis subhi, khusus di dalam salat subuh itu tidak ditinggalkan. Ya. Nah, tapi ada yang ditinggalkan. Nah, ditafsirkan lagi oleh para ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, yang ditinggalkan itu bukan kunutnya, tetapi melaknatnya. Ya, karena awalnya kunut ini dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mendoakan, ya, laknat kepada orang-orang yang membunuh para qurra, para hufadul Quran di masa itu, ya, istilahnya qurra, ya, yang hafal Al-Quran banyak sekali pada meninggal di Bi'ru Ma'unah gitu ya. Maka Rasul karena marahnya di dalam salat sampai mendoakan sampai dalam waktu yang lama, mendoakan tokoh-tokoh tertentu dari Bi'ru Ma'unah itu. Ya. Melaknat mereka. Kemudian meninggalkan. Nah, yang ditinggalkan itu kata Imam Al-Baihaqi dan seterusnya bukan kunutnya, tapi laknatnya. Kunutnya sudah berubah, bukan lagi melaknat, tapi doa dan sana. Doa-doa kepada Allah dan juga pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kunutnya, ya. Nah, ini penafsiran-penafsiran para ulama Syafi'iyah dan Malikiyah terhadap teks-teks hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tampak bertabrakan dengan hadis Anas bin Malik ini. Begitu juga ada hadis yang juga sama kedudukannya dinyatakan sahih seperti itu, seperti bertabrakan, yaitu hadisnya Abu Malik Al-Asy'ari yang bertanya kepada ayahandanya tentang apakah engkau wahai ayah pernah melihat mereka pada kunut di dalam salat subuh. Mereka ini maksudnya adalah engkau pernah salat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, seperti itu. Kata Abu Malik Al-Asy'ari, "Ayah bunaya innahu muhdatsy." Wahai anakku, kunut di dalam salat subuh itu muhdats, sesuatu yang baru seperti itu. Itu hadis, ya, tapi bukan dari Nabi, ini dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditanya oleh anaknya, kalau kamu pernah sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu mereka pada kunut dalam sholat subuh atau tidak? Gitu. Cuma hadis ini juga bertentangan dengan beberapa riwayat yang lain. Nah, dalam kitab Al-Majmu' itu ada sejumlah riwayat yang menyebutkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu berpendapat kunut di dalam sholat subuh seperti itu. Nah, maka yang terjadi adalah perdebatan akademis antara para ulama hadis terkait pertama,
riwayat hadis Anas ini sahih atau tidak gitu ya. Kemudian kedua, riwayat para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman ini. Nah, ada yang meriwayatkan mereka kunut di dalam salat subuh, ada yang meriwayatkan mereka tidak, seperti Abu Malik Al-Asy'ari itu. Nah, perdebatan-perdebatan inilah yang ada di dalam apa namanya perdebatan para ulama hadis gitu ya. Nah, maka para ulama semuanya sepakat, baik yang mengatakan kunut maupun yang tidak kunut. Kunut di dalam salat subuh adalah permasalahan yang diperselisihkan di antara para ulama. Ikhtilaf ya, yang ikhtilafnya adalah ikhtilaf tadad, kontradiktif memang, tetapi dia ikhtilaf yang mu'tabar ya. Ikhtilaf yang apa namanya? Memiliki nilai di dalam syariat ini untuk dipertimbangkan ketika terjadi ikhtilaf gitu. Nah, maksudnya dalam pertimbangan apa? Baik pertimbangan ketika bergaul, ketika memilih pandangan-pandangan dan seterusnya. Ini dalil ya, kenapa para ulama khususnya di dalam madhab Syafi'i dan juga para ulama yang lain khususnya di dalam madhab Maliki mengatakan bahwa kunut di dalam salat subuh itu hukumnya adalah sunnah muakkadah gitu. Ya, bagi yang sudah terbiasa tidak kunut, tentu ketika mendengar ini jangan kemudian berarti saya harus kunut ya, tidak. Ini adalah pilihan. Yang saya sampaikan adalah madhab Syafi'i ya. Madhab Syafi'i. Teman-teman misalnya yang berasal dari Muhammadiyah kan terbiasa tidak kunut, ya silahkan dilanjutkan. Ada para ulama yang bisa dijadikan sebagai pijakan, landasan seperti itu. Kalau memang tidak menganut madhab Syafi'i, ya. Dan di Indonesia banyak ya yang tidak melaksanakan kunut itu. Nah, ya saya sampaikan ini dalam rangka kita memahami ternyata Rasul kunut subuh, gitu ya. Rasul kunut di dalam salat subuh, gitu. Berdasarkan hadis Anas dan juga hadis-hadis yang lainnya yang dinyatakan sahih oleh Imam Syafi'i, oleh para ulama hadis yang lainnya, dan generasi-generasi muhadis pada abad-abad berikutnya di dalam madhab Syafi'iyah dan juga Malikiyah khususnya. Ini yang pertama dari sisi hukumnya, ya. Dia sunnah, ya, sunnah. Ya. Jadi kalau apa namanya kita berlanjut lagi ini bid'ah dan seterusnya, tentu sudah tidak relevan perdebatan seperti itu. Karena para ulama sudah menyepakati ini sebagai bagian ikhtilaf yang muktabar. Ya. Yang sudah sangat lama, sejak masa awal sekali Islam ada, perdebatan ini sudah ada. Dan berlanjut sampai hari ini, tapi kalau bisa keberlanjutannya hanya di kelas-kelas fikih gitu ya. Hanya di ruang-ruang kuliah, hanya di buku-buku kitab-kitab fikih. Ya, tidak perlu untuk kemudian menjadi perdebatan yang memicu perpecahan di tengah umat seperti itu. Ini yang pertama. Next, yang kedua, kita bahas tentang masalah kunut di dalam salat subuh sebagai sunnah abad. Kalau kunut yang satu jenis ini kita rinci gitu ya, itu ada 14 sunnah abad di dalam kunut itu sendiri. Ya. Cuma 14 ini ada banyak yang terulang sebenarnya. Dan bisa kita lakukan walaupun jumlahnya banyak sampai 14 dalam waktu yang singkat gitu ya, dalam waktu yang singkat. 14 itu apa saja? Bisa dibaca ya, kunut. Apa itu kunut? Kunut itu doa dan sana. Doa itu meminta kepada Allah. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah. Dan sana, ya ghafur, wahai zat yang maha pengampun. Gitu. Udah, Allahumma gfirli ya ghafur. Gitu. Itu sudah kunut. Ya. Allahumma gfirli. Karena redaksinya yang namanya kunut itu tidak harus dalam bentuk Allahumma hdini fiman hadait. Jadi kalau misalnya kita nggak hafal bacaan kunut, cukup dengan membaca Allahumma gfirli ya ghafur. Allahumma altuf bi ya latif misalnya. Allahumma arhamni ya rahman ya rahim. Itu sudah cukup disebut sebagai kunut. Ya. Abad yang pertama dan keduanya sudah dapat. Yaitu kunutnya. Yaitu Allahumma firli ala doanya. Ya ghafur itu sananya. Sana itu pujian. Ya. Sana itu pujian.
Allahummarhamni itu doanya, ya Rahman atau ya Rahim itu sananya, pujiannya. Nah, kunut itu yang penting ada dua itu. Doa dan sana. Doa dan pujian. Itu sudah kunut. Nah, ketika Allahumma firli ya ghafur atau Allahummarhamni ya Rahman ya Rahim misalnya, kemudian dilakukan sambil berdiri, itu sudah melaksanakan dua sunnah abad. Gitu ya. Nah, tapi ternyata tidak hanya selesai di situ, ada sunnah abad yang lain. Setelah berdoa dan bersana, itu memuji kepada Allah, salawatlah. Nah, salawatnya itu tidak cukup hanya kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi. Ternyata tidak cukup hanya dengan salawat. Salam kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, dan kepada sahabat Nabi juga bagian daripada sunnah abad. Jadi kalau ada misalnya gitu ya, yang kunut sih, maksudnya Allahumma hdini fiman hadait misalnya gitu, sampai selesai, tapi tidak membaca sholawatnya, ya itu rugi. Karena dia memang melaksanakan sunnah abad kunutnya, tapi sholawat juga bagian daripada sunnah abad. Ketika ditinggalkan, ya berkonsekuensi juga untuk melaksanakan sujud sahwi. Walaupun yang ditinggalkan cuma sholawatnya saja misalnya. Tapi ya ini tidak cuma gitu. Ini sunnah abad gitu. Atau mungkin membaca salawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Selesai. Itu masih belum cukup. Masih ada sunnah abad yang tidak dikerjakan. Yaitu kepada keluarganya belum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Belum cukup. Harus ada wasahbihi. Itu juga belum cukup. Harus salam kepada mereka semua. Salam kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, dan kepada sahabat Nabi. Maka salawatnya kemudian lebih lengkap berbunyi Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selesai. Ya, selesai. Jadi kalau mau cepat, kita tidak mau berlama-lama berkunut gitu ya. Membaca Allahumma hdini fi man hadaitu wa afini fi man afait. Lama sekali seperti itu. Cukup membaca Allahumma firli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bisa ruku. Tempat namanya sujud. Setelah itu kemudian sujud. Kalau nggak mau lama-lama. Barangkali ini bisa jadi solusi. Oh, ternyata kunut tidak harus Allahumma hdini fiman hadait. Boleh nggak saya makmum pengen kunut, tapi imamnya tidak kunut, gitu ya. Imamnya mungkin karena memang menganut paham yang tidak kunut, ya kita hormati. Kita ikut tidak kunut juga tidak masalah, karena kunut itu sunnah, bukan wajib, bukan rukun. Tapi kalau kunut sendiri meskipun imam tidak kunut bagaimana? Mungkin, bisa. Tapi dengan catatan kira-kira waktunya cukup atau tidak gitu. Nah, kalau waktunya terbatas, kita bisa menggunakan kunut yang minimalis ini. Tidak baca Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait seperti itu, tapi baca yang pendek saja. Yang penting ada kunut yaitu doa dan sana, doa dan pujian. Allahumma firli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selesai. Jadi pas i'tidal karena tahu imamnya nggak akan kunut ini. Langsung setelah Rabbana walakal hamd, Allahumma firli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Selesai. Gitu. Bisa tidak sampai ketinggalan imam sujud. Ya. Tapi kan mengangkat tangannya bagaimana? Lihat, dari 1 sampai 14 ini ada nggak sunnah abad bernama mengangkat tangan? Nggak ada. Jadi berkunut tanpa mengangkat tangan bisa, bisa sekali. Itu. Jadi minimalis dari sisi bacaan, pendek sekali, pelan-pelan tanpa harus terdengar oleh tetangga sekalipun yang samping kanan samping kiri, dan juga tidak melaksanakan mengangkat tangan pada saat berdoa itu, ya, pada saat kunut itu. Maka kunut sudah selesai, melaksanakan sunnah abad meskipun imamnya tidak kunut, ya. Bisa, itu bisa dilakukan. Tapi kalau sekalian lah, imamnya juga nggak kunut, saya nggak kunut ya juga nggak apa-apa, ya. Karena lagi-lagi ini bukan rukun.
sunnah. Walaupun kesunahannya memang levelnya hampir-hampir mirip seperti rukun. Maka sampai ada penggantinya seperti itu. Sampai ada penggantinya. Nah, ini 14 ini tidak perlu dihafal. Yang perlu dihafal cukup bacaan ini saja. Allahumma firli ya ghafur atau Allahumma arhamni ya rahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu sudah mencakup ke-14-14-nya. Ya. Sudah mencakup semuanya. Ke-14-14-nya. Ya. Tidak ada keharusan menggunakan redaksi Allahumma dini fi man hadait dan seterusnya. Ya, pokoknya kunut yang penting ini, ke-14 ini. Dan tidak harus dalam bentuk redaksi itu, tidak harus mengangkat tangan dan seterusnya. Asal sudah ada doa sana, solawat kepada Nabi, keluarganya, dan sahabatnya, sekaligus salam kepada mereka semua. Dan itu semuanya dilakukan sambil berdiri. Jadi berdiri itu bagian daripada sunnah abad juga gitu. Ya, bagian daripada sunnah abad juga. Dan makanya tidak pernah disebutkan secara detail gitu ya. Cukup disebutkan kunut subuh sebagai sunnah abad karena memang ini terulang-ulang. Ya, karena orang i'tidal itu otomatis berdiri gitu. Pada umumnya ya. Otomatis berdiri. Ya. Dan kunut rata-rata pada berdiri. Tidak mungkin kunutnya berdiri, kemudian yang lainnya menjadi duduk, kan itu kan tidak. Tapi tetap ditulis oleh para ulama kita bahwa dia bagian daripada sunnah abad tersendiri gitu. Kalau disebutkan secara rinci, ya, secara rinci. Ini apa namanya kunut, berdiri saat kunut, sholawat dan seterusnya, rincian-rincian sunnah abad semuanya di dalam kunut subuh gitu. Nah, ternyata bukan hanya ada sunnah abad, di dalam sunnah abad bernama kunut ini ada sunnah hayat. Ya. Sunnah hayatnya apa? Misalnya mengangkat kedua tangan, itu sunnah. Sunnah hayat. Ya. Mengangkat kedua tangan pada saat kunut. Ya. Nah, para ulama mengatakan seperti ini disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa yusannu raf'u yadayhi maksyufataini fil kunuti walau fi halis sana'i kasairil ad'iyati lil ittiba'i hadwa mankibaihi. Ya, disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan, ya, mengangkat dalam kondisi telapak tangannya terbuka, tidak tergenggam seperti itu. Maksyufataini walau fi halis sana'i, meskipun mengangkat ini juga dilakukan pada saat sana, ya. Sana itu kan pujian, tidak berdoa, tapi tetap tidak mengapa diangkat gitu. Nah, kasairil adiyah seperti doa-doa pada umumnya. Ya, di luar sholat pun kita juga biasanya ketika berdoa sekaligus memuji kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kenapa? Lil ittiba, karena mengikuti sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, bagaimana cara mengangkatnya? Hadwa mangkibaihi. Ini sunnah hayat ya, sunnah hayat. Mau dilakukan seperti apa ngangkatnya sebenarnya tidak ada bentuk baku yang wajib seperti itu. Tapi para ulama mengatakan mengangkatnya adalah hadwa mankibaihi, sejajar dengan pundaknya, ya, sejajar dengan pundaknya. Ini sunnah hayat yang pertama di dalam kunut subuh, mengangkat kedua tangan. Ya. Jadi kunut subuhnya sunnah abad. Di dalam sunnah abad ada sunnah hayat. Gitu. Kemudian yang kedua atau B berikutnya, membalik telapak tangan saat doa tolak atau angkat bala. Jadi kita berdoa kepada Allah itu kan ada dua bentuk ya. Doa meminta sesuatu agar terjadi, agar diberi, agar terlaksana cita-cita dan seterusnya. Nah, itu ketika meminta itu semuanya, telapak tangan menghadap ke atas. Ya, telapak tangan menghadap ke atas. Nah, ketika kemudian doanya bukan meminta terjadi sesuatu atau tercapainya sesuatu, diberi sesuatu, tapi sebaliknya meminta agar tidak terjadi sesuatu, agar sesuatu yang buruk itu tertolak, nah, ya disebut sebagai bala itu, diangkat, penyakit ya Allah angkatlah,
musibah corona ini ya Allah angkatlah. Pokoknya meminta agar terangkat atau tertolak ya. Terangkat berarti sudah terjadi, tertolak itu belum terjadi, mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Ini telapak tangannya itu dibalik, tidak lagi menghadap ke atas tapi menghadap ke bawah seperti itu. Ini memang ada khilafiyah di antara para ulama. Nah, tetapi para guru-guru kita di Indonesia ya diajarkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga para ulama yang lainnya, untuk ulama Syafi'iyah sebelum-sebelum mereka ya. Ini mengajarkan ini ya. Beliau ya bisa ditampilkan ininya teksnya di dalam salah satu kitabnya yaitu Kasyifatus Saja mengatakan wa yusannu likulli da'in raf'u batni yadayhi ila samai idza da'a ya bitahsili syai'in ya. Disunnahkan bagi seorang atau setiap mereka yang berdoa untuk mengangkat atau menghadapkan ya batna yadayhi telapak tangan bagian dalamnya ila sama ke atas ke arah langit idza da'a litahsili atau bitahsili syai'in ketika dia meminta atau berdoa untuk tercapainya, terwujudnya sesuatu. Hmm. Tetapi kalau bibatni apa namanya? Bidhahri, sedangkan kalau punggung daripada telapak tangan itu dihadapkan idza da'a biraf'ihi ya. Dihadapkan ke atas punggungnya itu ketika berdoanya adalah untuk mengangkat bala yang ada atau musibah yang ada atau hal-hal yang tidak kita inginkan yang sedang terjadi atau ada menghusuli dia belum terjadi tapi kita meminta agar tidak sampai terjadi seperti itu. Ini bagian daripada sunnah hayat. Tapi kalau tidak dilaksanakan karena ini sunnah hayat ya tidak ada masalah. Dah mengangkat ke atas aja gitu. Ya tidak masalah. Bahkan tidak mengangkat sekali pun gitu ya, sama sekali tidak mengangkat tangan pada saat melaksanakan kunut subuh, ya tidak berdosa juga gitu. Tidak menjadi kunutnya tidak sah juga karena ini sunnah hayat. Berbeda kalau itu sunnah abad. Nanti ada konsekuensi kalau misalnya sunnah abad yang ditinggalkan untuk melaksanakan sujud sahwi gitu. Ini yang B ya. Yang kedua, sunnah hayat di dalam kunut subuh. Kemudian yang berikutnya membaca amin. Nah, ini umum ya, bukan hanya doa dalam kunut. Doa di dalam selain kunut juga biasa. Nah, ada orang berdoa ya kita aminkan kalau itu adalah doa-doa kebaikan seperti itu. Ya. Dan itu menjadi satu kesunahan. Walau zalin sunnahnya ya amin. Orang berdoa ya kita aminkan. Imam kita berdoa ya kita aminkan. Gitu. Itu sunnah bagi makmum. Ya. Sunnah bagi makmum. Karena dia mendengar tidak membaca. Ya. Tetapi makmum ini tidak membacanya hanya pada bagian doa ya. Kalau sana itu biasanya dibaca secara pelan oleh imam. Kalau dalam bacaan yang populer yang biasa kita dengar pada saat imam membaca kunut subuh, doanya kan Allahumma hdina fiman hadait. Ini masih doa nih. Allahumma hdina fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Sampai waqini bi rahmatika syarra ma qadait itu masih doa. Ya. Nah, ketika sudah masuk kepada fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik dan seterusnya itu sudah sana, sudah masuk kepada pujian. Nah, pada saat pujian itu biasanya imam akan membaca secara pelan karena si makmum akan ikut membaca tapi juga sama-sama secara pelan gitu ya. Tapi kalau imamnya baca secara jahar bagaimana? Ya tidak mengapa juga gitu. Nah, tetapi nanti akan menjadi khilaf di antara para ulama Syafi'iyah kalau sana itu diaminkan atau tidak gitu. Ada yang mengatakan aminkan karena ya dibaca pada saat doa kunut gitu. Tapi karena dia pujian kepada Allah, amin untuk apa gitu. Maka ada yang mengatakan tidak perlu diaminkan.
maka sebaiknya dibaca saja secara sir biar makmum juga membaca sana gitu. Dia doanya sudah dengan mengaminkan doa imam, tinggal sananya yang belum, yang kemudian dia lakukan pada saat imam membaca sana itu secara sir gitu. Dia juga membaca secara sir. Nah, ketika sudah dibaca secara sir sananya baru salawatnya. Salawat juga mau dibaca secara sir atau secara jahar juga tidak ada masalah gitu ya. Yang penting makmum juga bisa mengaminkan salawatnya karena kan salawat mirip seperti doa ya. Meminta salat kepada kepada Allah untuk Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya. Itu mirip seperti doa. Dan salawat bisa diaminkan gitu. Salawat bisa diaminkan. Ketika dibacanya secara sir salawat itu, maka makmum membaca sendiri salawatnya. Tidak mengaminkan, tapi membaca sendiri. Nah, ini yang ketiga. Ya. Sunnah hayat di dalam kunut subuh. Berikutnya, selain mengangkat kedua tangan, membalik telapak tangan, kemudian membaca amin, sunnah hayat yang lainnya yang ada di dalam sunnah abad, yaitu sunnah abad dalam bentuk kunut subuh, yang berikutnya next, ya, adalah menggunakan redaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kan kita sudah bicara sunnah abadnya itu kunut dalam bentuk doa dan sana. Doanya bisa pendek Allahumma firli, sananya ya ghafur. Selesai. Itu sudah disebut sebagai kunut. Redaksinya sependek itu, sesimpel itu, sepraktis itu. Kita sudah bisa melaksanakan kunut. Sudah disebut ya, yahsul bihada at-ta'bir gitu. Sudah disebut sebagai kunut dengan redaksi seperti ini. Tapi kalau mau melaksanakan sunnah hayatnya, redaksi yang kita baca sebaiknya redaksi yang afdol, yang utama, ya, yaitu redaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana redaksi Nabi yang sering dibaca oleh imam, yang kita hafalkan sejak kecil, itu redaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib ya dari anaknya itu bahwa Ali itu selalu membaca doa ini yang katanya itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kunut terbaik gitu, bacaan kunut terbaik itu dibaca, ya. Dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib kepada anaknya dan kemudian oleh ulama Syafi'iyah itu dijadikan sebagai redaksi terbaik yang kalau kita mau kunut pakai redaksi itu, gitu. Itu redaksi yang terbaik yang kita hafal ya dari Allahumma hdina fiman hadait ini kalau jadi imam, kalau sendirian ya Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait dan seterusnya sampai selesai gitu. Nih, sampai selesai. Ini redaksi ya, redaksi Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang kalau dicari hadisnya itu riwayatnya dari Abu Hurairah ya, kemudian dari Hasan, dari Ali bin Abi Thalib ya. Ini redaksi yang indah sekali. Allahumma hdini fiman hadait. Itu minta petunjuk ya. Sebagaimana orang-orang yang engkau beri petunjuk. Wa'afini fiman afait. Itu meminta keselamatan dari balaya gitu. Dari bala-bala di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana engkau juga menyelamatkan banyak orang. Wa tawallani fiman tawallait. Itu jadilah penolong gitu. Penolong membantu gitu ya. Ini tawalla nih fiman tawallait. Pokoknya serahkan urusan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolonglah aku ya Allah gitu. Termasuk dijaga agar kita tidak melakukan dosa-dosa gitu. Ini indah sekali. Kita menjaga, minta kepada Allah di pagi hari agar selama setelah bangun tidur itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa barik li fima dan minta kepada Allah agar apa yang telah diberikan, dianugerahkan oleh Allah kepada kita itu mendapatkan keberkahan, itu keberkahan. Ya, anzilil barokah, itu. Maka yang namanya keberkahan kita tahu itu satu kebaikan yang luar biasa. Al khairul ilahi kata Syekh Nawawi Al Bantani, kebaikan Allah itu, kebaikan Allah. Maka kalau ada keberkahan, apapun yang kita dapatkan yang tampak sedikit dan seterusnya, ternyata itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kita bisa merasakan kebahagiaan dan seterusnya. Nah, baru wakini syarra ma qadait gitu. Nah, wakini syarra ma qadait itu meminta agar tidak terjadi sesuatu, yaitu jagalah saya, jagalah aku gitu ya dari hal-hal yang engkau takdirkan buruk gitu. Ya, ya. Allah kan sudah mentakdirkan banyak hal. Ada takdir buruk, takdir baik gitu. Nah, kita minta agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari takdir yang Allah sendiri yang mentakdirkannya gitu. Jadi lengkap sekali redaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kalau kita mau baca. Baru setelah itu adalah sana, pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadillu man walait dan seterusnya sampai selesai seperti itu. Nah, sebagian ulama ada yang menambahkan ya. Kalau mau selain menggunakan redaksi Nabi, ada juga redaksi Umar gitu. Redaksi Umar. Tapi ini kalau sholat sendirian. Kalau sholatnya misalnya berjamaah, kalau bisa ya kira-kira para makmum itu ridho dengan menambahkan redaksi Umar itu ya bagus. Tapi kalau kayaknya membuat makmum merasa kelamaan gitu ya, sebaiknya mencukupkan diri dengan redaksi yang biasa kita baca dari Nabi itu. Umar itu punya redaksi gitu yang diajarkan oleh para ulama kita turut turun temurun seperti itu. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika dan seterusnya. Ini eh, ada sebagian yang membacanya tapi sepertinya lebih banyak yang tidak membacanya. Tapi itu sudah bagus. Karena memang redaksi Nabi itu sudah redaksi yang terbaik gitu. Ya, redaksi yang terbaik. Nah, setelah doa dan salat selesai, baru kemudian membaca salawat. Ya. Salawat yang terbaik juga salawat yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam misalnya. Atau ada juga yang menambahkan dengan wa baraka wasallam. Selain salawat, salam juga keberkahan. Gitu ya. Salawat, salam, dan keberkahan. Ini redaksi. Redaksi apapun bisa. Makanya kita kalau suka nonton apa namanya sholat tarawih di Masjidil Haram gitu ya, Syekh Sudes misalnya menjadi imam, hanya saja beliau bermadhab Hambali, makanya kunut di dalam sholat witir tidak selalu di pertengahan Ramadan yang kedua gitu ya, tapi sejak awal sekali kadang-kadang sudah melaksanakan kunut ya. Cuma bukan sholat subuh, tapi di dalam witir ya witir. Itu redaksinya sangat panjang, ya, panjang sekali. Ya, kalau dalam hadap Syafi'i, redaksi panjang dalam apa namanya kunut subuh itu harus mempertimbangkan ya kesediaan para makmum. Ya. Tapi sepertinya kalau di Masjidil Haram dianggap semuanya pasti pengen berlama-lama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya bisa sangat panjang sekali. Bisa jadi doanya Syekh Sudes itu berkunutnya dalam salat witir itu bisa sepanjang orang melaksanakan sholat subuh 2 3 4 kali, seperti itu kalau sholat subuhnya orang Indonesia gitu ya. Jadi ada orang sholat subuh 2 3 4 kali di sini, saya sudah masih melaksanakan kunut gitu, karena panjang sekali doanya. Redaksi yang bukan dari Nabi, bukan dari para sahabat, disusun sendiri. Karena yang penting berbahasa Arab. Kunut itu tidak harus redaksi ini. Nah, menggunakan redaksi ini sunnah, sunnah hayat. Tapi abadnya yang penting adalah kunut, yaitu doa dan sana. Meminta, memanjatkan doa dan memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang keempat, menggunakan redaksi Nabi, bagian daripada sunnah hayat di dalam kunut subuh. Berikutnya, ya, selain menggunakan redaksi Nabi, next sunnah hayat berikutnya adalah tidak mengusap wajahnya setelah kunut. Ya. Jadi sunnahnya justru tidak mengusap. Walaupun ini juga jadi khilafiyah juga ya, sebagian Syafi'iyah, tapi yang dipilih oleh Syekh Nawawi Al-Bantani adalah yang ini. Itu tidak perlu mengusap wajah setelah kunut. Ya. Beliau mengutip dari Syekh Abdul Karim ya, bahwa yundabu alla yamsah.
Disunahkan untuk tidak mengusap bihima dengan kedua tangannya, wajhahu, ya, mengusap wajahnya, tidak perlu. Fis sholati, ya, fis sholati. Ini kalau di dalam sholat. Tapi wasunnah kharijaha, sedangkan di luar sholat, itu ada kesunahan untuk mengusap wajah. Ya. Ada kesunahan mengusap wajah. Ini sunnah hayat. Ya. Sunnah hayat di dalam kunut subuh. Tadi sudah ada berapa? Berarti ini sudah ada 5 ya. Menggunakan redaksi Nabi, tidak mengusap wajah setelah kunut. Next. Nah, setelah kita bicara kunut di dalam salat subuh, sunnah abad yang lainnya adalah kunut di dalam salat witir di bulan Ramadan. Nah, bagaimana pembahasannya? Pembahasannya kurang lebih sama persis seperti kunut di dalam salat subuh. Dari sisi sunnah abadnya tadi sampai ada 14 gitu ya. Dari sisi redaksinya bisa kita pilih apa saja, tapi redaksi terbaik tetap redaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau dengan redaksi Syekh Sudas juga boleh misalnya, atau kita mau cepet-cepet gitu. Cukup membaca Allahumma firli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam juga boleh. Tapi kalau kita jadi makmum ya cukup mengikuti yang dibaca oleh imam gitu ya. Nah, silahkan saja. Kalau imam nggak baca bagaimana? Ya seperti solusi tadi. Bisa saja kita membaca sendiri dengan kunut yang sifatnya praktis, pendek gitu ya. Minimalis lah katakanlah demikian yang bisa kita baca. Yang penting lengkap. Ke-14 dari sunnah abad dalam kunut itu terlaksana semua. Yaitu kunut itu sendiri berdirinya di dalam kunut dan salawat kepada Rasulullah, para sahabat dan keluarganya sekaligus salam kepada mereka semua. Itu 14. Dilakukan sambil berdiri semuanya, itu udah 14 gitu. Itu kunut dalam witir kurang lebih sama. Ya. Persis seperti kunut di dalam sholat subuh. Prinsipnya seperti itu. Next. Tetapi memang ada perbedaan gitu ya. Dari sisi waktu. Kalau kunut dalam sholat subuh kan tiap hari. Tiap hari. Ramadan, di luar Ramadan, bulan apapun, hari apapun, tidak ada jeda, pokoknya sunnah. Terus menerus hatta faraqad dunia kalau Nabi. Beliau tidak pernah meninggalkannya sampai beliau meninggal dunia. Gitu. Ini untuk kunut subuh. Kalau witir, itu tidak berlaku pada witir di luar Ramadan. Dia hanya berlaku pada witir pertengahan kedua di bulan Ramadan. Ramadan pun tidak semuanya, hanya pada witir pada pertengahan kedua Ramadan. Jadi pada malam ke-16 sampai malam 29 atau 30 baru disunnahkan pada saat witirnya di rokaat terakhir, entah itu rokaat ketiga atau mungkin ada yang witirnya 5 rokaat berarti di rokaat kelima, atau ada yang rokaatnya 7 berarti di rokaat ketujuh dan seterusnya, disunnahkan melaksanakan kunut sebagaimana kunut yang ada dalam sholat subuh yang tadi sudah kita bahas itu. Waktunya terbatas itu saja. Nanti ketika sudah selesai Ramadannya ya sudah. Tidak ada sunnahan lagi untuk melaksanakan kunut dalam sholat witir. Hanya witir Ramadan itu pun di pertengahan paruh yang kedua gitu. Bukan keseluruhan Ramadannya. Tapi ini memang khas madhab Syafi'i. Ya. Kalau di dalam madhab Hambali misalnya ada kunut di dalam sholat witir. Ya. Tetapi dia tidak dibatasi hanya Ramadan saja. Di luar Ramadan juga bisa. Di dalam Ramadan pun tidak harus di pertengahan kedua. Ya. Sejak awal sekalipun itu sudah bisa dilakukan kunut di dalam sholat witir di bulan Ramadan. Di malam pertama atau malam keduanya, di malam ketiganya, dan seterusnya. Madhab Hambali tidak membatasi hanya di pertengahan kedua. Terus kenapa Madhab Syafi'i kok membatasi? Ya. Hanya pada pertengahan kedua saja kunut di dalam sholat witir itu di bulan Ramadan. Karena memang dalilnya ini memang tidak langsung bersumber dari Nabi ya, tapi dari sahabat. Next, pada poin yang ketiga, yaitu dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu.
Jadi kita kan tahu ya, dalam sejarah pensyariatan sholat tarawih, itu Rasul kan tidak tarawih, kecuali hanya 3 malam saja. Di malam ke-23, malam 25, dan malam ke-27 Ramadan. Pada Ramadan akhir-akhir menjelang wafat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Tidak ada tarawih lain selain itu yang dilakukan oleh Rasul di masjid Nabi, ya, di masjid beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun para sahabat sudah menunggu-nunggu dan seterusnya. Nah, akhirnya ya jamaah kembali terpencar-pencar gitu. Tadinya pas ada Rasul, jamaah semuanya menyatu dengan satu imam. Tapi ketika sudah tidak lagi ada Rasul mengimamnya, pagi kemudian tidak lama setelah Ramadan itu, ya, Rasul wafat. Ya, Ramadan-Ramadan berikutnya otomatis tidak bisa ada imam gitu. Karena memang Rasul tidak pernah istiqomah setiap malam Ramadan itu melaksanakan tarawih berjamaah di masjid. Abu Bakar juga tidak melaksanakan itu. Maka di masjid ada yang berjamaah, ada yang sendiri-sendiri, berjamaah pun terpencar-pencar. Ada entah berapa imam. Ada yang suka diimami oleh A, ada yang suka diimami oleh B. Oh, saya imam malam ini mau sama dia saja lah. Kayaknya enak nih suaranya dan seterusnya. Macam-macam. Nah, itu kelihatan tidak bagus oleh Umar ketika beliau menjadi khalifah. Maka pada tahun ke-14 Hijriah, berarti sekitar tahun kedua kekhalifahan beliau, beliau berinisiatif untuk mengumpulkan jamaah tarawih yang terpencar-pencar, terpisah-pisah itu menjadi satu jamaah. Ya. Maka dipanggillah Ubay bin Ka'ab. Gitu. Ubay, kita kumpulkan semua jamaah, kamu menjadi imamnya. Jadi imamnya tidak ada yang lain kecuali kamu. Ya. Ada satu lagi ya, Tamim Ad-Dari gitu. Tapi Ubay yang paling utama. Pokoknya kamu imamnya dalam salat tarawih. Istilah tarawih pun istilah baru gitu. Di zaman itu memang belum disebut sebagai tarawih. Itu istilah yang kemudian. Istilah yang kemudian baru muncul gitu ya. Istilah yang kemudian baru muncul. Nah, ketika Ubay bin Ka'ab menjadi imam ini, kemudian pada paruh yang kedua, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Sunan Abu Dawud, itu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ammahu menjadi imam bagi para sahabat ya di dalam bulan Ramadan, wa kana yaqnutu fin nisfil akhir min Ramadan. Beliau itu melaksanakan kunut di dalam sholat witir pada paruh kedua Ramadan. Nah, tapi kenapa sampai kemudian menjadi sunnah dan levelnya sunnah abad? Padahal yang melakukan bukan Rasul, yang melakukan sahabat dan dilakukan oleh semua sahabat, diamini dan seterusnya. Logikanya adalah para sahabat tidak mungkin berinisiatif dalam hal-hal yang sifatnya ibadah ritual kecuali pernah menyaksikan hal yang sama dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi logikanya nggak mungkin itu inisiatif murni, semurni-murninya itu hanya sahabat yang melakukan. Minimal ada yang pernah melihat Nabi sesekali atau entah berapa kali seperti itu melaksanakan kunut. Ya. Walaupun ketika berjamaah memang di paruh yang kedua Rasul sholat tarawih itu gitu ya. Itu apakah kebetulan atau bagaimana? Tapi yang jelas praktek para sahabat yang diimami oleh Ubay bin Ka'ab ini tidak ada yang mengingkari dan seterusnya. Maka kemudian itu menjadi sunnah. Khususnya di dalam madhab syafi'i, sunnahnya adalah pada paruh kedua. Ya. Pada paruh kedua daripada bulan Ramadan. Itu dalil pensyariatannya. Ya. Dalil pensyariatannya. Ini yang ketiga ya daripada sunnah abad. Berikutnya setelah kunut dalam salat witir, sunnah berikutnya adalah tasyahud awal. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan adalah kenapa tasyahud awal kok kedudukannya sama seperti kunut subuh yang diperdebatkan gitu ya. Kunut subuh diperdebatkan kita meninggalkan secara sengaja gitu ternyata tidak membuat sholat menjadi batal. Ya. Walaupun tidak diganti juga dengan sujud sahwi juga tidak ada masalah. Di dalam madhab syafi'i konsepnya demikian.
Tapi kok tasyahud awal konsepnya sama. Dia masuk kepada sunnah ab'ad juga, berarti hukumnya juga sama seperti kunut di dalam sholat subuh. Yaitu kalau dikerjakan bagus, kalau tidak dikerjakan berkonsekuensi untuk melaksanakan sujud sahwi. Yang mana sujud sahwi ini kalau dalam madhab syafi'i, ya lagi-lagi hukumnya sunnah. Artinya kalau misalnya tidak melaksanakan tasyahud awal sama sekali dan juga tidak melaksanakan penggantinya yaitu sujud sahwi sama sekali langsung salam 4 rakaatnya isya tanpa tasyahud awal misalnya atau luhur tanpa tasyahud awal, asar tanpa tasyahud awal atau maghrib yang 3 rakaat juga tanpa tasyahud awal. Ini sah-sah saja. Ya, kenapa? Karena dia sama seperti kunut di dalam sholat subuh levelnya. Yaitu sebagai sunnah yang levelnya adalah sunnah ab'ad. Ya, sunnah ab'ad. Walaupun ya dari sisi perbedaannya bisa kita cari. Apa perbedaannya? Kalau kunut subuh diperdebatkan level kesunahannya, level pensyariatannya. Tapi kalau tasyahud awal semuanya sepakat. Ya, semuanya sepakat. Cuma nanti perbedaannya adalah apakah hukumnya hanya sekedar sunnah abad. Kalau madhab Hambali tidak sunnah abad, wajib, tapi bukan rukun gitu. Wajib kalau ditinggalkan bisa berdosa kalau secara sengaja, tapi bukan rukun. Ya, bukan rukun. Nah, madhab Syafi'i ya karena bukan rukun berarti sunnah. Cuma karena sunnahnya luar biasa, sangat dianjurkan, diistiqomahkan, dan seterusnya. Bahkan sampai harus diganti ketika ditinggalkan, walaupun penggantinya adalah sujud sahwi. Berarti ini sunnah yang tidak sekedar sunnah. Sama seperti kunut subuh. Yaitu sunnah ab'ad. Itu sunnah ab'ad. Nah, apa dalilnya? Praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ya. Dalam hadis terkait al-musi' salatahu, yaitu seorang sahabat yang pernah sholat di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mempraktekkan sholat secara keliru, yang kemudian ditegur oleh Nabi, diajari Nabi sholat yang benar bagaimana dan seterusnya. Apa namanya dalam rangkaian hadis tersebut ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah qama fi sholatid duhri, dia atau beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu tiba-tiba berdiri, ya, berdiri dalam kondisi yang seharusnya beliau tetap harus duduk untuk melaksanakan tasyahud awal. Wa alaihi julusun, padahal beliau ada kewajiban, ada keharusan gitu ya. Seharusnya kan duduk dulu gitu. Kenapa kemudian qoma? Kenapa kemudian beliau berdiri gitu? Nah, karena beliau nabi tidak ada yang protes gitu. Apa jangan-jangan sholat sudah berubah? Ada wahyu baru yang merubah tata cara bentuk sholat yang berbeda pada biasanya gitu. Ya, tidak ada yang protes. Pokoknya kalau Nabi salah itu tidak ada yang protes. Paling nanti setelah salam biasanya akan dikonfirmasi. Rasul, apakah ada syariat baru lagi? Apa ini diganti? Bagaimana dan seterusnya. Ternyata Rasul SAW ingat gitu bahwa beliau tidak melaksanakan tasyahud awal itu sebelum salam. Ingat, karena ingat beliau kemudian tidak mengganti gitu ya tasyahud awal itu dengan berarti rokaat keduanya harus diganti ini dilaksanakan lagi untuk melaksanakan tasyahud awal. Tidak, beliau hanya melaksanakan sujud sahwi sebagai pengganti tasyahud awal. Karena seperti itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan konsekuensi-konsekuensi apa namanya sujud sahwi itu mirip seperti konsekuensi dalam kunut dalam salat subuh, berarti hukumnya sama seperti kunut dalam salat subuh, yaitu sunnah. Cuma tidak sekedar sunnah, ini sunnah yang levelnya mirip seperti rukun, yang oleh para ulama disebut sebagai ab'ad gitu. Ab'ad. Ini dalil pensyariatannya. Itu. Next. Nah, agar kita tahu ternyata seperti itu dan levelnya apa namanya sunnah abad sama seperti kunut subuh. Nah, di dalam sunnah abad yang kita sebut sebagai tasyahud awal itu ada 4 sunnah abad. Ya. Ada 4. Apa saja 4-nya? Ya tasyahudnya. Tasyahud itu membaca
at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah gitu ya. Itu yang redaksi paling sempurna itu. Sampai asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahud namanya. Jadi tasyahud itu ada 4 unsur. Tahiyat kepada Allah, ya. Kemudian salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, dan salam kepada kaum muslimin, ya. Salam kepada kita semuanya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin dan seterusnya. Dan yang keempat, ya, salam kepada mukmin itu yang ketiga. Ya, tadi tahiyat kepada Allah, salam kepada Nabi, salam kepada mukminin. Yang keempat, tasyahud asyhadu alla ilaha illallah, yaitu kesaksian, ya. Kesaksian tentang keesaan Allah dan kesaksian tentang kerasulan, kenabian Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tasyahud itu ada 4 unsur itu. Itu disebut sebagai tasyahud. Nah, itu abad yang pertama. Tasyahud awal ya, tasyahud awal. Abad yang kedua, ya, di dalam tasyahud awal itu ya duduknya, ya duduknya. Duduknya saja ya, bukan cara duduknya. Jadi cara duduknya itu masuk kepada hayat. Ya. Mau duduknya seperti tasyahud akhir ya tidak ada masalah. Ya. Yang penting duduk pada saat membaca tasyahud yang jumlahnya 4 unsur itu tadi. Kemudian setelah asyhadu alla ilaha illallah, setelah tasyahud selesai, ada membaca salawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan duduk pada saat salawat dibaca. Itu duduk saya kira otomatis gitu ya, tapi ini penyebutan untuk mendetailkan agar kita memahami tentang detail-detail dan rincian sunnah abad. Nah, ketika sudah salawat kepada Nabi, keluarganya mana nih? Memang tidak disunahkan menurut sebagian ulama dalam mazhab Syafi'iyah. Walaupun ini khilafiyah, tapi banyak para ulama Syafi'iyah khususnya misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani tidak mengatakan gitu bahwa sholawat kepada keluarga Nabi tidak disunahkan di dalam tasyahud awal ini. Maka kalau misalnya kita sebagai makmum bacaannya barangkali ekspres, cepat gitu ya, imamnya lambat, lama sekali membaca asyhadu alla ilaha at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah dan seterusnya. Makmumnya cepat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu dan seterusnya. Tiba-tiba dia sudah tasyahud, sudah sholawat kepada Nabi. Nah, padahal imamnya masih jauh gitu, belum selesai. Ini apa yang dilakukan oleh makmum? Dia tidak boleh, ya, tidak disunahkan ya, bukan tidak boleh, tidak disunahkan untuk melanjutkan sholawat kepada keluarga, apalagi membaca sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sholaita ala Ibrahim dan seterusnya. Tidak perlu. Kalau sudah tuntas sampai sholawat kepada keluarga Nabi, udah dia pada saat kondisi diam ini ganti dengan doa apapun yang kira-kira bisa dibaca atau zikir. Yang penting berbahasa Arab seperti itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka menunggu imam itu saja. Kalau kita terlalu cepat gitu. Dalam rangka menunggu imam. Nah, ini batasan apa namanya? Sunnahnya hanya pada sholawat kepada Nabi saja. Jadi setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah selesai, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, sudah berdiri lagi kalau kita salat sendiri gitu ya. Setelah tasyahud awal itu. Wa ala ali Muhammad dan seterusnya tidak disunnahkan. Ada sebagian ulama yang jangan hanya kepada Nabi, keluarga juga wa ala ali. Minimal itu menambahkan wa ala ali. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan demikian. Ini sunnah abad di dalam tasyahud awal gitu. Sunnah abad di dalam tasyahud awal. Nah, ada sunnah hayatnya atau tidak? Kita lihat. Dalam tasyahud awal, yang tasyahud awal itu adalah sunnah abad, ada sunnah abadnya kalau didetailkan. Tapi juga ada sunnah hayatnya. Apa sunnah hayatnya? Duduk iftirash gitu ya. Duduk iftirash itu sunnah hayat. Duduk iftirash itu ya duduk di tasyahud awal itu namanya duduk iftirash. Iftirash itu dari kata firash. Firash itu katakanlah ranjang atau apa namanya alas gitu ya. Jadi menjadikan apa namanya
telapak kaki kiri kita ini atau ya kaki kiri dijadikan sebagai alas untuk duduk pantat kita gitu. Itu namanya iftirash, iftirash. Itu duduknya adalah sunnah hayat. Kalau di tasyahud awal kok duduknya tidak iftirash bagaimana? Asal duduk gitu, itu sah. Asal duduk itu sah. Misalnya malah duduk tawaruk, ya tetap sah. Walaupun akhirnya tidak melaksanakan sunnahnya, yaitu sunnah hayat. Yaitu sunnah hayat. Dan iftirash ini sunnah dalam beberapa duduk ya. Duduk tasyahud awal, duduk di antara dua sujud, duduk istirahat gitu. Duduk tasyahud akhir tapi mau apa namanya sujud tilawah sujud sahwi misalnya gitu. Atau duduknya makmum masbuk yang mau menambah rokaat berikutnya itu juga duduknya iftirash gitu. Sunnahnya seperti itu. Ya, nah, salah satunya adalah di dalam tasyahud itu duduknya juga iftirash. Nah, pada saat duduk iftirash, pada saat duduk di tasyahud awal itu disunahkan meletakkan tangan di paha, ya, e, mendekati lutut seperti itulah di atas lutut itu. Di tangan kiri itu tidak menggenggam, ya. Tapi kalau tangan kanan menggenggam, ya. Tangan kanan menggenggam. Nanti pada saat lafadz illallah itu, illallah dalam madhab syafi'i ini khususnya, itu baru jari telunjuk itu menunjuk, diangkat gitu. Illallah. Tanpa harus menggerak-gerakkan. Cukup diangkat saja. Nah, diangkat dan terus dalam kondisi terangkat, tidak turun kembali gitu ya. Walaupun ada sebagian madhab yang mengatakan setelah diangkat langsung turun kembali. Nah, setelah mengangkat itu, ada kesunahan berikutnya, yaitu melihat telunjuk saat diangkat hingga salam. Sejak awal kan kita semenjak sholat itu selalu melihat tempat sujud. Dari takbiratul ihram sampai terus gerakan berlanjut, itu selalu melihat tempat sujud. Kecuali pada saat tasyahud, yaitu ketika mengangkat jari atau telunjuk itu pada lafadz illallah itu. Nah, semenjak lafadz itulah yang kita lihat bukan lagi tempat sujud, tetapi tangan kita, jari kita. Ya, illallah itu. Nah, yang bergerak itu. Ya, jari kita bukan jari tetangga kita gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang jari tetangga itu bisa bikin kita pengen melihatnya. Kenapa? Bergerak-gerak gitu misalnya. Mengganggu. Ya, kita fokus saja ke jari kita sendiri. Silahkan dia gerak-gerakkan karena memang ada sebagian ulama yang berijtihad demikian seperti itu. Tapi dalam madhab syafi'i tidak. Nah, kemudian untuk ibu jarinya diletakkan di bawah telunjuk. Ya, ada yang di bawah, ada yang agak di samping seperti itu. Tapi lagi-lagi ini bagian daripada sunnah hayat ya, yang bisa kita pilih kira-kira kita mau melaksanakan yang mana seperti itu. Ini apa namanya sunnah-sunnah hayat yang ada dalam tasyahud awal. Dan kurang lebih sunnah-sunnah ini juga nanti mirip ya sama biar nanti kita tidak perlu mengulang kembali terjadi pada duduk tasyahud akhir. Ada banyak kemiripan ya. Kecuali dalam bentuk duduknya. Kalau tasyahud akhir sunnahnya bukan duduk iftirash tapi duduk tawarruk ya. Yaitu menjadikan warik ya. Warik dari kata tawarruk itu warik itu antara pantat dan paha gitu. Itu dijadikan sebagai langsung tumpuannya gitu. Makanya disebut sebagai tawarruk ya. Tawarruk. Bedanya pada apa namanya bentuk duduknya itu gitu ya. Bentuk duduknya. Ini sunnah hayat dalam tasyahud awal yang keempat. Berikutnya, next. Nah, sunnah abad berikutnya yang agak terpisah gitu ya. Berada di tasyahud sih, tapi bukan tasyahud awal. Kalau salawat atas keluarga Nabi tadi di tasyahud awal itu kan tidak sampai menjadi sunnah abad. Ya. Bahkan tidak disunahkan untuk dibaca menurut kebanyakan ulama. Tapi ketika kita bicara tasyahud akhir, maka salawat kepada Nabi levelnya bukan lagi sunnah abad, naik. Ya. Salawat kepada Nabi itu kalau tasyahudnya tasyahud akhir bukan lagi sunnah, tapi dia adalah rukun. Ya.
Jadi rukun dalam tasyahud akhir itu kan ada 5 ya, sudah kita bahas pada tadi malam. Letak yang terakhir dari rukun-rukun di dalam sholat itu letak yang ketiga itu dalam tasyahud akhir. Itu tasyahud akhirnya, duduknya di dalam tasyahud akhir, ya, kemudian membaca sholawat, ya, sholawat kepada Nabi, tapi kepada Nabi itu rukun. Tapi kalau kepada keluarga Nabi, ya, tadi di tasyahud awal sholawat kepada Nabi sunnah abad, di tasyahud akhir naik menjadi rukun. Di tasyahud awal, salawat kepada keluarga Nabi tidak sampai disunahkan. Ketika tasyahud akhir disunahkan, tetapi bahkan tidak sekedar disunahkan, diabadkan gitu. Sunnahnya mirip-mirip seperti rukun. Yang konsekuensinya kalau itu ditinggalkan, ya tidak salawat kepada keluarga Nabi, ya sama seperti tidak kunut subuh, tidak tasyahud awal gitu ya. Ada konsekuensi untuk melaksanakan sujud sahwi gitu. Nah, di dalam salawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir ini di tasyahud akhir ya, bukan tasyahud awal. Itu ada 2 sunnah abad ini ya, bukan 1 3 itu 1 2 harusnya. Yaitu salawat kepada keluarga Nabi itu sendiri dan duduk pada saat membaca salawat kepada keluarga Nabi. Duduk ini pasti saya kira otomatis gitu. Cuma sebagai penegasan, jangan sampai dibaca pada saat tidak duduk seperti itu. Nah, cara duduknya bebas gitu. Kalau tasawuf akhir ya biasanya tawaruk gitu. Biasanya tawaruk. Nah, itu sampai menjadi sunnah abad. Ini bagian daripada kemuliaan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul Bait, ya, Ahlul Bait. Makanya Imam Syafi'i sampai mengatakan, Ya ala baitin Nabi hubbukum fardun minallahi anzalahu, gitu ya. Wahai ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hubbukum, cinta kepada kalian itu adalah fardun, kewajiban itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban yang diturunkan Allah. Maka sholawat ternyata tidak hanya disyariatkan atas Rasulullah tapi juga disyariatkan atas keluarganya, atas sahabatnya. Dan syariat ini di apa namanya? Masukkan ke dalam sholat yang itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat kita beribadah kepada Allah ternyata ada bentuk ibadah gitu ya, yang itu bermanfaat bagi orang lain, ya. Secara khusus yaitu kepada Rasul sendiri kita bersalawat kepadanya menjadi satu rukun, kepada keluarga Nabi itu menjadi satu sunnah, yang sunnahnya adalah sunnah abad seperti itu. Ini sunnah abad dalam salawat atas keluarga Nabi. Gitu. Kalau sunnah posisinya pada duduk tasyahud akhir ya. Kalau sunnah hayatnya ya itu yang sudah dibahas dalam pembahasan sunnah ya dalam tasyahud akhir. Next, ya kurang lebih seperti itulah pembahasan terkait dengan sunnah abad. Itu. Insya Allah nanti setelah kita tuntas ya membahas ini tuntas secara relatif gitu ya membahas sunnah abad, kita lanjutkan dengan sunnah hayat dan terakhir kita membahas tentang pembatal-pembatal sholat. Itu. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi pertama untuk hari ini, ya, pada pagi hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi seperti yang sudah terjadwal waktunya atau jadwalnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita taufik, hidayah, pertolongannya agar kita terus mendalami ilmu agamanya, agar ilmu itu menjadi cahaya bagi kita sehingga kita diterangi di dalam beribadah kepadanya, ibadah kita benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.